Di dalam sholat berjamaah itu saudara, kalaulah makmum itu satu orang, laki-laki makmumnya. Kalau makmumnya satu orang dan orangnya laki-laki, maka barisnya di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam. Kalau satu, contoh dah, dua orang saya mau demen ngaji ya, biar jelas siapa imam siapa makmum. Namanya di sebelah kanan. Kalau makmumnya satu orang, coba di sebelakangnya, barisnya di belakangnya makmumnya, imam enggak segeser, makmum aja. Kalau sendiri kayak begitu, ganjarannya atu, enggak dapat 27 karena dia baris enggak ngikuti ajaran Nabi, ngarang-ngarang sendiri. Itu kalau sendiri. Kecuali perempuan, ntar nih perempuan, laki dulu. Kayak tadi coba lagi. Nah, iya baik, di sebelah kanan. Bila mana datang satu orang, coba saya minta satu orang, begitu, maka barisnya di sebelah kiri. Nah, tuh begitu. Agak mundur biar lurus dengkul, barisnya kurang mundur kayak tadi, jadi setengah baris. Itu kalau sendiri, barisnya begitu. Nanti rapat ketika rakaat berikutnya. Begitu geser dikit, nanti rapatnya habis bangun dari sujud. Habis bangun dari sujud tuh bakal rapat. Ini kan enggak. Coba barisnya sebelah kiri, ini nih atu, yang kono, yang ini barisnya sebelah sini, sebelah sana. Ente mau diem aja. Kalau barisnya di situ, ganjarannya atu dia. Enggak dapat 27 karena dia baris ngarang-ngarang sendiri. Kita ingat-ingat nih sholat yang kemarin-kemarin, begitu maksudnya. Jangan kita bilang gua udah berjamaah nih, belum tentu. Kita udah ngaji apa belum, begitu. Kalau datangnya sendiri, nggak boleh dia baris di situ. Balik lagi. Nah, baik. Saya minta satu orang lagi. Nggak ada. Iya, yang pengen dapat ganjaran besar. Nih bawa bapak nih, saya bilangin. Ini bapak ngaji malam hari ini ganjarannya berapa? 100, umpamanya 200. Dia akan dapat banyak sebanyak yang ngaji karena dia yang nyontoin. Itu keuntungan orang yang nyontoin ganjarannya. Kalau datang satu, abang kita barisnya di belakang, cara barisnya, nah jangan di normal. Iya. Coba agak majuan ininya dikit, ini mau contoh doang. Iya, biar abang kita jangan injak orang tua kita. Gitu. Iya baik. Nah baik. Jadi sehingga kalau datang satu tuh kayak begitu. Sehingga yang dua nih mundur coba. Ah, rapi. Nabi tuh hebat ngajarinnya. Tuh nantinya rapi. Kalau datangnya satu-satu tuh tadi. Coba balik lagi yang dua minggir dulu. Kalau datangnya langsung dua, apalagi tiga, langsung buat barisan. Biar benar ibadah. Udah, ini namanya buat barisan. Tinggal si jenderal mundur nah begitu. Nabi itu rapi cara beribadah. Enggak asal. Tuh kayak begitu. Ntar udah duduk dah. Kali itu udah rata. Boleh duduk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una.
wa 'alaika bil mubadarati ila saffil awwali, wa 'alaika dan lazimkan olehmu bil mubadarati dengan bersegera ila saffil awwali menuju saff awal, wal muzahamati alaihi dan berebut berdesakan atas saff awal min ghairi idzain dari ketiadaan menyakiti orang. Wahdar an tata'akhkhara anhu ma'a imkanit taqaddumi ilaihi, dan takutlah kamu akan bahwa mundur kamu dari saf awal disertai mungkin maju kepada saf awal. Wa qad qala alaihi salatu wassalam la yazalu qaumun yata'akhkharuna ay 'anis saffil awwali hatta yuakhirahumullahu. Sungguh bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak henti-henti oleh satu kaum mundur-mundur ia yakni dari saf awal sehingga membelakangkan akan mereka oleh Allah, ay an fadlihi wa rahmatihi, yakni daripada anugerah Allah dan rahmat Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddami, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yaitu bersolawat atas saf yang pertama. Wa kana salawatullahi alaihi wasallamuhu yastaghfiru lis-saffil awwali salasan wa lisani marratan, dan adalah Nabi yaitu memohon ampun oleh Nabi untuk saf awal 3 kali dan bagi saf kedua marratan 1 kali. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, di dalam sholat berjamaah itu banyak sekali fadilah-fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka yang gemar sholat berjamaah. Sebuah keberuntungan besar bagi siapapun yang gemar sholatnya berjamaah. Di dalam sholat berjamaah ini ada namanya fadilah berjamaah, ada namanya fadilah rakaat, ada namanya fadilatut taharrum, fadilah takbiratul ihram sesudah imam. Ini beda-beda, dan kita udah jelasin fadilah jamaah, fadilah takbir, fadilah rakaat, dan fadilah takbiratul ihram selepas imam takbir. Masing-masing memiliki ganjaran yang amat sangat luar biasa, seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah dijelaskan. Namun pada malam hari ini kajian kita akan memasuki berbicara
tentang fadilatus shaf, nilai pahala besar terkait dengan posisi baris solat, posisi baris solat. Yang kedua, posisi baris pertama. Di dalam solat berjamaah itu, saudara, kalaulah makmum itu satu orang, laki-laki makmumnya. Kalau makmumnya satu orang dan orangnya laki-laki, maka barisnya di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam. Kalau satu, contoh dah, dua orang, saya mau demen ngaji ya, biar jelas siapa imam siapa makmum. Namanya di sebelah kanan. Kalau makmumnya satu orang, coba di sebelakangnya, barisnya di belakangnya makmumnya, imam enggak segeser, makmum aja. Kalau sendiri kayak begitu, ganjarannya atu, enggak dapat 27. Karena dia baris enggak ngikuti ajaran Nabi, ngarang-ngarang sendiri. Itu kalau sendiri. Kecuali perempuan, ntar nih perempuan, laki dulu. Kayak tadi coba lagi. Nah, iya baik, di sebelah kanan. Bila mana datang satu orang, coba saya minta satu orang, begitu, maka barisnya di sebelah kiri. Nah, tuh begitu, agak mundur biar lurus dengkul, barisnya kurang mundur kayak tadi, jadi setengah baris. Itu kalau sendiri, barisnya begitu. Nanti rapat ketika rakaat berikutnya, begitu geser dikit, nanti rapatnya habis bangun dari sujud. Habis bangun dari sujud tuh bakal rapat. Ini kan enggak. Coba barisnya sebelah kiri, ini nih atu, yang kono, yang ini barisnya sebelah sana. Ente mau diem aja. Kalau barisnya di situ, ganjarannya atu dia. Enggak dapat 27 karena dia baris ngarang-ngarang sendiri. Kita ingat-ingat nih sholat yang kemarin-kemarin, begitu maksudnya. Jangan kita bilang gua udah berjamaah nih, belum tentu. Kita udah ngaji apa belum, begitu. Kalau datangnya sendiri, nggak boleh dia baris di situ. Balik lagi. Nah, baik. Saya minta satu orang lagi. Nggak ada. Iya, yang pengen dapat ganjaran besar. Nih bawa bapak nih, saya bilangin. Ini bapak ngaji malam hari ini ganjarannya berapa? 100, umpamanya 200. Dia akan dapat banyak sebanyak yang ngaji karena dia yang nyontoin. Itu keuntungan orang yang nyontoh itu ganjarannya. Kalau datang satu, abang kita barisnya di belakang, cara barisnya, nah jangan di normal. Iya. Coba agak majuan ininya dikit, ini mau contoh doang. Iya, biar abang kita jangan injak orang tua kita, gitu. Iya baik. Nah baik. Jadi sehingga kalau datang satu tuh kayak begitu. Sehingga yang dua nih mundur coba. Ah, rapi. Nabi tuh hebat ngajarinnya. Tuh nantinya rapi. Kalau datangnya satu-satu tuh tadi. Coba balik lagi yang dua, minggir dulu. Kalau datangnya langsung dua, apalagi tiga, langsung buat barisan. Biar benar ibadah. Udah, ini namanya buat barisan. Tinggal si jenderal mundur nah begitu. Nabi itu rapi cara beribadah. Enggak asal.
Tuh kayak begitu. Ntar udah duduk dah, kali itu udah rata. Boleh duduk semuanya. Jadi kalau kita mau baris sholat, lihat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, sampai penuh. Kalau udah penuh, baru baris lagi di tengah, bukan sebelah kanan nih, baris duanya di tengah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, penuh, baris lagi bikin kanan kiri, kanan kiri, penuh, bikin lagi, penuh, bikin lagi, begitu, nggak boleh. Tangannya nggak boleh, tangannya, ganjarannya dikit, tangannya. Oh iya, nggak dapat ilmu. Saya datang ke majelis nggak dapat ilmu, ditaruh. Kalau ngaji tidak boleh megang yang lain selain pulpen, fokus, karena itu yang paling gede ganjaran. Begitu. Jadi ada aturan dalam Islam, ditata dan dikelola dengan baik, sampai penuh. Begitu cara baris, begitu cara baris sholat. Kata kitab kita malam hari ini ngomongin shaf awal. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imam Hakim di dalam Mustadraknya, dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yang jumlahnya miliaran, semuanya pada mohonin ampun tuh malaikat di langit yang miliaran. Ama siapa? Ama orang yang sholatnya di baris pertama. Kalau kita sholat di shaf awal, ganjarannya enggak kehitung. Ganjarannya saking apanya? Saking banyak dan gedenya. Makanya lihat tuh orang kampung tuh, kalau sholat Jumat datangnya mau tengah 11, barisnya deket pintu. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Kenapa barisnya dekat pintu? Enggak, pulangnya bareng, imam aja belum sholat udah mikirin pulang. Saking gedenya ganjaran shaf awal, kagak kuat mikulnya, takut sakit pinggang. Takut apa? Iya, kebanyakan pahala, makanya barisnya pengen di belak yang ganjarannya dikit. Begitu. Enggak ngerti begitu. Ganjarannya dikit. Ganjaran yang paling gede shaf awal. Sampai dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan, andai umatku tuh lihat, tahu betul gedenya ganjaran shaf awal,
niscaya mereka rebutan pakai diundi, dikocok. Saking rebutan pengen sop awal, daripada bakal jadi ribut, dikocok saking gedenya. Cuman umat karena nggak tahu, nggak mau di sop awal tuh nggak mau. Padahal ganjaran yang paling gede itu di sop awal. Kata Imam Haddad, wa alaika bil mubadarati ila soffil awwali. Upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati, keseriusan jiwa untuk mengejar kalau sholat tuh di baris pertama. Di baris pertama itu ganjarannya Masya Allah gede banget. Bukan untuk kiai, bukan, untuk orang yang pengen ganjaran gede. Sop awal, sop awal ganjarannya. Jangan mikirin pulang. Kalau Jumat orang sholat belum diterima aja belum tentu udah mikirin pulang aja berdekat pintu. Pulangnya cepet nih, entar dulu biar pulangnya bareng, nunggu imam salah baru bakal pulang. Kalau belum sholat mau belum bareng. Jadi jangan miri dekat pintu. Emang ada kayaknya sing haji orangnya malam ini juga. Oh, iya. Jadi jangan dekat pintu, jangan. Sop awal. Wal muzahamati, dan berebut, berdesak-desaan tanpa nyakiti orang. Rebut apalagi enak. Ada orang nggak ngerti, datang duluan jam tengah 11 Jumat ya di pintu, bagus, dari depannya kosong, cakep. Biar kita telat ganjarannya gede. Begitu biar kata telat ganjarannya gede. Kenapa? Di sop awal begitu, di sop awal begitu. Tuh enaknya sop awal, ganjarannya nggak kayak itu. Ganjarannya wahdhar anta ta'akhkhara anhu ma'a imkanit taqaddumi ilai. Awas, jangan kita mundur-mundur kalau sholat, milihnya makin mundur padahal bisa untuk ke sop awal. Malah kita nyuruh orang, abang aja begitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Yang mana ini? Oh iya, gitu. Ini tidak benar. Begitu, jangan kita pantang yang kayak begitu tuh. Abang ayah, pastikan bakal diseretin jalan rezekinya. Yang kayak begitu, bakal diseret karena dia menyalahi ajaran nabinya. Katanya dia pengen dapat syafaat dari Nabi. Ajaran Nabinya kok dia langgar. Bagaimana kalau sampai ketemu Nabi? Kata Nabi, ngaku umatku. Oh begitu, begitu. Jangan, kalau ada kosong, maju aja. Kalau ada kosong, maju aja. Begitu, saudara. Ini ajarannya. Biar kita benar. Jangan sampai mundur. Kalau kita milih mundur, jangan salahin kalau rezeki kita makin seret. Karena kitanya demen mundur. Begitu. Jangan. Begitu. Wong Nabi nih angkat tangan. Ya Allah, ampuni itu mereka yang sholatnya di sop awal. Dan Nabi nggak pernah berhenti. Dan doanya Nabi manjur.
Itu begitu, kayak begitu. Saya tuh dorong kalau umroh gitu terakhir ngaji kan seringnya di Mekah, di Madinah, keliling-keliling nih. Yang tahun ini tahun berapa itu ya? 7 Maret lah penerbangannya itu. Kira-kira jam 5 itu terbangnya itu, tanggal 7 Maret jam 5 sore lah. Begitu take off-nya itu nantinya tahun ini. Itu saya bilangin jangan di halaman sholatnya, jangan. Kalau ngadep Ka'bah mah di Indonesia aja, timbang ngadep doang, ngelihat hotel deket, nggak liatin Ka'bah, sholat mau ngapain? Udah ada di situ. Atau kalau di kita mau di Cipulir nggak ngelihat, emang juga pugu ya kan? Jauh di sono ya begitu. Nyari hotel deket buat tidur doang, bukan pengen lihat Ka'bah. Sholat cuma belakangan aja di lapangan. Begitu, ini enggak benar. Kita jangan sampai enggak begitu. Sop awal tuh. Jadi ganjaran yang paling gede tuh sop awal. Ada hitungannya nih, sebelah kanan imam paling gedenya. Udah nggak ada lawan tuh. Kanan pertama bukan kanan terus, kanan tuh bukan kanan aja sampai masjidnya miring karena kanan banyak. Kanan bukan begitu maksudnya, kanan tuh bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kita lihat tuh kanan kiri sampai full satu sop, tengah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Selesai terus kayak asalam 2 lantai yang ini kayak gini. Ini sop awal lantai ini nih. Imamnya kan di sini. Imamnya ini di sini. Nah, ini ganjarannya ini berapa baris ini nih. Ini nih sampai belakang nih. Anggap deh kira-kira 15 biar gampang atau 20, saya kurang paham. Ini berapa ini? Anggap 15 begitu aja dah. Ini ke-16-nya. Ke-16-nya gitu. Kan deket imam. Iya, tapi enggak selantai sama imam begitu. Dikit ganjarannya biar kata deket. Masih gedean yang di belakang sono karena sejajar. Tuh begitu ganjarannya. Diatur kalau masjidnya lantai bawah begitu, nanti lantai 2 dikitan. Kalau masjid lantai 2, lantai bawah dikitan, gedean di sini. Gua yang dikit aja cepat pulang. Sendalnya cepit, itu merek Swallow, itu juga pakai peniti belakangnya bawahnya. Mau ngapain pakai gitu-gitu? Ini penting. Enggak apa-apa. Apatah lagi kita umurnya udah senja. Dulu-dulu banyak umur kita yang udah terbuang sia-sia. Kalau kita nggak mau ngambil ganjaran kayak begini lumayan, mau ngapain hidup kita di dunia? Kan lumayan nambah-nambah ganjaran. Gede ganjarannya. Begitu. Jadi udah penuh sop awal dikasih rahmat oleh Allah, baru ke sop 2. Kayak air aja, air itu akan mengalir kepada yang terjauh atau terdekat dulu air ngalirnya begitu. Kalau saudara pengen bagi air kekuasaan, ada orang lain, ada anak, milih siapa? Anak, ya jangan disalahin kalau milih anak. Begitu. Itu mau disalahin milih anak, karena yang dekat gitu. Tuh kayak begitu saudara. Jadi kayak begitu rahmat Allah tuh dari mulai imam menuju sop awal kanan kiri sampai penuh. Jadi kalau kita mau baris sholat lihat
Apalagi depannya kosong, aduh enak banget. Datang telat ganjaran gede, cakep. Yang kayak begitu tuh, cakep namanya, begitu, gitu, cakep. Yang kayak begitu, penting. Ini ganjaran. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akharuna ay anis safil awal hatta yuakhirahumullah. Ada orang sholat ogah mau di saf awal mundur lagi. Ada temennya, abang aja, dia mundur lagi, abang aja. Yang model begini pada akhirnya rezekinya diseretin, anaknya darah susah belajarnya, kurang nurut, terlambat nurutnya. Gara-gara apa? Gara-gara kita terlambat barisnya dalam sholat. Dampak kita sholatnya mundur-mundur, akibatnya rezeki kita juga makinan mundur. Untung apa rugi itu? Rugi. Ulah siapa? Jangan nyalain Allah. Jadi minum obat, lalu kemudian minumnya kelapa muda, enggak sembuh. Kenapa emang? Enggak nyambung, iya, minum obat begitu. Sholat duha pengen rezekinya banyak, namanya minum obat, sholatnya mundur, kagak nyambung. Jadi jangan, tapi juga jangan sampai ngeganggu orang. Itu mentang-mentang dia orang situ, kata dia jagoan, lu kagak tahu gua akam sih, anak kampung sini, kata dia. Orang udah di sop awal main diseret aja, gitu. Gua itu namanya idain, nyakiti orang. Nih enggak begitu, enggak. Salah lu ngapa datangnya telat. Kalau pengen cerdas, datang telat tapi pengen di depan, gampang. Taruh sejadah di depan, gelar sejadah, tulis orangnya lagi di toilet. Toilet mana? Toilet Cipulir PD Pasar Jaya. Ya Allah, datangnya telat, tahu-tahu di depan. Ini cerdas. Udah, apa bahasa Betawinya? Nyidekin namanya. Iya, apa? Ngidekin. Baik, ngidekin tuh. Cup kata orang Jawa. Itu begitu. Kasih tempat sama dia. Itu begitu. Jadi datangnya telat juga udah ada posisi, udah ada, cakep dia. Kayaknya udah ngaji malam Kemis tuh. Dia udah pakai sejadah aja, nggak apa-apa. Begitu, kayak begitu. Kata Nabi, la yazalu qaumun yata'akharuna ayanis safil awal hatta yuakhirahumullah ay an fadlihi wa rahmatih. Tidak henti-henti, yakni selalu sekelompok orang sholatnya mundur lagi, minggir sampai akhirnya dipinggirin dari rahmat besar dari Allah. Akhirnya hidupnya banyak rada oleng, puyeng, jalannya gontai. Kenapa bang jalannya gontai? Darah rendah? Bukan, dana rendah. Kata dia, penyebabnya karena sopnya mundur-mundur. Jangan salahin Allah.
Upayakan kita sholat tuh mengejar saf awal, insya Allah ta'ala barakah. Kalau ada orang melototin, lu ngapain di saf awal? Siapa lu? Ini masjid engkong gua. Enggak ada urusan sama engkongnya. Justru mestinya cucunya lebih dulu. Begitu. Ini karena tadi kosong. Kalau ente mestinya lebih dulu. Begitu. Saf awal penuh, baru saf dua. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil muqaddam. Tuh begitu hadis kita ini. Allah dan malaikatnya memohon ampunan kepada mereka yang sholat di shaf awal. Malaikat keselama kita sudah di shaf awal. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Kita lagi sholat mikirin Fatihah ruku, malaikat enggak berhenti mintain ampun dosa kita. Alangkah beruntungnya seorang muslim yang dia sibuk mikirin ibadahnya, ada malaikat sibuk mikirin supaya dosa dia habis. Ini luar biasa dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah Islam punya ajaran, berkah hidup kita. Apa yang kita mau cari kalau bukan berkah? Cakep begitu. Jangan kita kata gua bukan ustadz. Bukan untuk ustadz, bukan untuk kiai, untuk muslim yang mengerti ganjaran besar. Tapi kalau kita datangnya telat, ya lihat-lihat, jangan kita main langkain leher orang aja diinjak-injak. Oh depan kosong, boleh kita permisi, kita karena depannya kosong, begitu. Tapi kalau depannya udah penuh, jangan. Ada orang kata gua di Mekah dilangka-langkain sama orang Arab. Iya karena dia ngerti depannya kosong, cuman ngelangkahinnya aja yang kurang bagus. Emang adatnya begitu orang Arab. Kita mah jangan begitu, main langkain aja begitu. Langkain mana kagak pakai CD lagi sarungnya masuk. Ya Allah, jangan. Kita nggak usah kayak gitu-gitu. Ini penting ajaran agama ini, penting. Bahkan Imamun Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah menyampaikan hadis bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan sampai 3 kali bagi umatnya yang selalu sholatnya di shaf awal. Nabi angkat tangan, ya Rabb ampuni itu mereka umatku yang sholat di shaf awal sampai 3 kali, di shaf 2 sekali, shaf 3 enggak ada doa spesial dari Rasulullah, enggak ada. Ini fadilah shaf, ganjaran jamaah udah tuh kemarin. Taharap ini pentingnya berjamaah tuh ganjarannya banyak dari berbagai sisi-sisi ganjar. Jadi itu kayak begitu saudara, keuntungannya. Ada kita bilang itu orang apa, orang tuh cingkrang datang belakangan baris di depan. Bukan salah dia, salah kita. Ngapa kita nggak mau di depan? Ada orang di depan disalahin mulu sama kita. Ini namanya bukan usul, tapi usil. Apaan? Usil. Ditempatin kagak, orang nempatin ngomel aja. Begitu. Maka kita dulu, kalaulah kita bikin tulisan di masjidnya bagian apa namanya nih, IT apa namanya lah, utamakan shaf awal. Begitu. Begitu. Kereta aja begitu, utamakan
wanita hamil di depan. Kata kita, emang juga begono, emang ada wanita hamilnya di belakang. Gitu. Ruku juga susah. Emang juga begitu. Begitu, pokoknya wanita hamil di depan. Begitu. Yang pakai pici di atas. Di mana? Emang juga begitu. Yang pakai sendal di bawah. Itu normal. Nah, ini peraturan ngawur. Enggak, emang begitu. Kalau sendal di atas miring, itu tempat pici pala. Begitu. Ini aturan agama. Jadi kalimat-kalimat itu harus diperhatikan. Begitu ya. Ala kulli hal hadirin, betapa di dalam sholat berjamaah itu banyak nilai-nilai kebaikan yang amat sangat luar biasa. Yang tadinya kita nggak ngerti wiridan sholat, gara-gara kita berjamaah bisa baca la ilaha illallah syarikalah, Allahumma ajirni minan nar, subhanallah. Tadinya kita sekolah juga kagak, madrasah kagak, orang dulu sebut sekolah Arab kagak gitu. Udah pernah makan bangku sekolah? Belum, kata dia. Emang juga belum, yang makan bangku sekolah raya gitu. Apaan? Raya, bener nggak? Iya, begitu. Jadi, tapi bisa gara-gara wiridan berjamaah. Yang tadinya nggak ngerti sholat jadi ngerti. Ini barakah berjamaah. Barakah berjamaah. Jadi fadilatul jamaah ini amat sangat luar biasa. Bukan sekadar 27 derajat, banyak sisi-sisi yang lain yang diajarkan oleh agama terkait dengan nilai luhurnya sebuah berjamaah. Shaf awal adalah shaf yang punya nilai amat sangat tinggi. Begitu, amat sangat tinggi. Begitu, amat sangat tinggi. Ini diatur dan dikelola oleh agama, ditata dengan benar. Kalaulah berjamaah itu ada laki-laki dewasa, ada anak-anak, ada perempuan, yang di depan laki-laki dewasa, baru anak-anak, baru perempuan. Kayak begini udah cakep dah tuh. Jangan sampai kalau kita taraweh masjidnya, musolanya dibagi dua. Paham nggak dibagi dua tuh? Ini separuh dari belakang ke depannya perempuan mau di belakang. Begitu, perempuan mau di belakang. Begitu. Begitu. Jadi ini ditata. Agama ini indah. Ajaran Rasulullah itu indah, tinggal kita pelan-pelan sempurnakan ajaran ini demi mengikuti Nabi sedikit demi sedikit supaya kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kalau Allah udah pandang cinta sama kita, jangankan yang kita minta, yang kita kagak minta juga bakal diberi. Tapi lah kalau Allah tuh gedek sama kita, borong gak minta aja dicuekin. Maka mari kita berupaya setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, pelan-pelan mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Segini aja kajian kita. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Baik. Sebentar, Waalaikumsalam. Ya. Ya. Pertanyaan tentang sholat masih ada di masyarakat untuk menghormati ustadznya lah atau kiai, walaupun dia belakang akhirnya ya silakan dulu
saat depan persis di belakang imam kanan. Itu dalam rangka menghormati ataukah memang ada tujuan lain? Disalahkan dalam agama. Jadi yang disuruh kayak begitu menghormati kalau ada ayam sepotong. Ini ada ayam sepotong nih di depan kita, ustadznya belum menghormati ustadz. Ustadz aja dulu. Itu ajarannya al-itharu fil qurabi madhmumun, mendahulukan orang lain, urusan surga dicela oleh agama. Kalau urusan dunia dipuji, ada makanan, itu begitu. Kalau makanan enggak, ustadznya belum makan aja dia makan duluan. Ini sih bukan menghormati, ini kayak begini nyeksa. Jadi enggak salah, bukan begitu. Wong Nabi yang ngajarin menghormati itu pada urusan dunia, urusan ibadah tidak ada. Semuanya rebutan pengen duluan deket Nabi Muhammad. Enggak boleh begitu, salah. Ada yang alasan kalau memang batal sama Anda bisa. Pokoknya ndak ada alasan, si ustadznya aja suruh datang duluan. Begitu nggak ada begitu tuh. Itu salah. Kalau urusan agama harus kita duluan. Begitu. Jadi pengen masuk surganya ustadz dulu apa kita dulu? Hah? Lah kita dulu kayak begitu. Makanya kenapa rezekinya seret, si ustadznya rezeki banyak, ya karena dia datang belakangan duluan. Nah, pantas saja. Itu masalah kita begitu. Didandani yang kayak begitu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Iya, Pak. Kenapa? Baik. Bagaimana kalau kita berdua, karena kita sekarang punya istri, ya atuh begitu, maka di belakang barisnya istri mah di belakang walaupun satu begitu tuh. Enggak di kanan, enggak. Iya, enggak. Kalau istri. Nah, kalau ada anak, istri, saya minta 3 orang. Begitu ya. Dia depan, nah kanan kiri, nah tuh, iya betul tuh. Ente lempeng pantatnya, ente lempeng itunya. Nah, saya ambil contoh, ini bininya, gitu, ini lakinya, begitu. LGBT enggak contoh, ente orangnya suka kesinggungan, begitu, bukan. Ini contoh, ini bininya cewek. Bini ente cewek, ini anaknya yang kecil laki, barisnya kayak begitu tuh nyilang, karena laki dia di kanan. Ya kalau anaknya banyak ya isi normal dah gitu. Kayak ginilah cara barisnya. Ini suami, ini anak laki yang kecil 7 tahun ke 8 tahun, ini bininya. Begitu cara barisnya, begitu. Wallah a'lam. Iya dengan sendirinya, iya lurus begitu, iya itu aturan Nabi itu atur. Jadi coba itu hebatnya Nabi, 23 tahun ngurusin negara, ngurusin sholat keburu, ngurusin segala macam tuh Nabi keburu, hebat begitu, hebat Rasulullah. Oh baik, udah. Oh iya baik, iya baik. Ya udah, makasih ya yang nanya. Iya. Jadi bagaimana kalau meninggal dalam perut? Dilihat. Kalaulah kemudian dia belum ditiupin roh,
Semacam apa? 2 bulan umurnya, segumpal darah, gumpal aja, ini dibungkus, dikubur. Kalau kemudian udah tiup roh 4 bulan ke atas, udah ada bentuk orang, udah 4 bulan ke atas, udah ada mukanya, udah ada apa gitu, walaupun belum sempurna. Nih yang kayak begini nih, begitu namanya nafur ruh. Udah 4 bulan ke atas, ini kayak orang dewasa, kayak orang dewasa, kayak orang dewasa, begitu, kayak orang dewasa, begitu. Kalau cuman ada muka doang, belum rapi semuanya, leher belum, cuman baru 1, gurat-gurat ada, jangan sholatin. 3 doang tuh, mandikan, kafanin, kubur. Kalau udah 6 bulan, kayak orang gede, percis. Kalau udah jadi orang, jadi orok begitu, tinggal nunggu lahir doang. Ini kayak orang gede. 4, dimandikan, kafanin, sholatin, kubur, begitu caranya, begitu. Apalagi kalau udah lahir, mati, itu udah lahir. Apalagi orang dalam perut aja kalau udah 6 bulan ke atas, 4, kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Sudah baik. Kalau sudah kita baca Fatihah, duduk-duduk kita di majelis ilmu. Oh ya, kitab. Man, kitab ini berapa harganya, Man? Kira-kira. Oh iya. Oh iya, makasih.